yang juga cukup penting terkait dengan UMKM. Saya pikir UMKM juga merupakan pilar pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan yang harus perhatikan. Jangan sampai UMKM kita tumbuh kembang, tapi bisa juga tidak tumbuh kembang, malah banyak yang tumbuh mati, begitu, tidak bertahan dan tidak berkelanjutan. Jadi jangan sampai ada pendapat yang mengatakan pemerintah tidak perhatian kepada yang mikro, yang kecil-kecil. Keliru besar sekali. Dari 500.000 sekarang sudah 13,5 juta dan target saya untuk masuk ke 2024 mencapai di atas 20 juta. Siapa mereka? Saya dalami siapa yang dipinjami oleh PNM Mekar. Hampir 90% lebih itu ibu-ibu penerimanya. Dipakai untuk apa? Jualan gorengan, jualan mie, jualan di pasar. Usaha-usaha produktif semuanya. Waktu sebelum dapat Mekar kan suami aja yang jualan tuh di keliling ya. Pas ada Mekar, alhamdulillah saya bisa bikin warung, bisa jualan di rumah gitu. Iya. Terus sekarang? Sekarang udah 3 juta. Dapat 3 juta. Iya. Semuanya dipakai modal? Buat bikin warung sama modal itu. Alhamdulillah ada Mekar tuh saya ada bisa punya warung sendiri gitu. Jadi suami keliling, saya di rumah jualan gitu. Bertambah jadinya, pendapatannya bisa bertambah gitu. Waktu awal enggak sulit. Waktu pertama 2 juta, terus sekarang udah naik 3 juta ya, 3 juta sekarang. Ada sih perbedaannya ya, sekarang mah alhamdulillah dah namanya ada penghasilannya gitu. Kalau dulu kan enggak. Semenjak mendapat bantuan Mekar, ibu-ibunya bisa optimis. Ada yang buat kreditin baju, ada yang jualan fried chicken, ada yang jualan nasi, warung nasi, ya macam-macam. Jualan gorengan, jualan air. Ibu-ibunya pada asik sih. Ibu-ibu semangat, ikhlas, optimis, usaha terus, maju terus. Ibu-ibu kalau kita mau berusaha kita pasti bisa. Kalau ada usaha pasti kita ada rezekinya. Semangat terus. Saya minggu yang lalu berbicara dengan Dirut PNM Mekar yang pinjamannya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Yang waktu kita mulai di 2016 itu nasabahnya mungkin baru 500.000. Hari ini sudah mencapai 13,5 juta orang. Jadi jangan sampai ada pendapat yang mengatakan pemerintah tidak perhatian kepada yang mikro, yang kecil-kecil. Keliru besar sekali. Dari 500.000 sekarang sudah 13,5 juta dan target saya untuk masuk ke 2024 mencapai di atas 20 juta. Siapa mereka? Saya dalami siapa yang dipinjami oleh PNM Mekar. Hampir 90% lebih itu ibu-ibu penerimanya. Dipakai untuk apa? Jualan gorengan, jualan mie, jualan di pasar. Usaha-usaha produktif semuanya. Ada yang warung di kampung, di desanya. Seperti inilah yang ingin kita gerakkan, dan kalau sudah bisa masuk ke PNM Mekar, lulus dari situ, bagus, naik masuk ke KUR. Artinya nanti didorong untuk ke BRI, didorong ke BNI, agar plafon kreditnya bisa lebih besar. Pasti dari sekian 13,5 juta itu pasti
Ada ratusan ribu yang bisa naik kelas setiap tahunnya. Memang jenjangnya seperti itu. Jangan sampai kita usahanya jualan gorengan, pinjamannya dipinjemi 100 juta, malah jadi barang-barang konsumtif yang menjadi tidak produktif. Inilah jenjang-jenjang yang memang harus dilalui. Kemudian juga kredit usaha rakyat KUR. Total sudah 39,4 juta UKM yang memanfaatkan ini. Dan saya senang sekarang ada model KUR klaster. Ini benar, memang harus diklasterkan. Harus diklasterkan. Saya senang tadi ada pondok pesantren yang sampai dapat sekian miliar untuk urusan hortikultura. Dan sayurnya dibeli, kemudian dijualnya lewat usaha-usaha yang memiliki jaringan yang banyak, sehingga jelas off-takernya jelas, penjamin pembeliannya menjadi jelas. Saya juga melihat ada klaster untuk handicraft, souvenir seperti yang ada di Bali. Saya lihat Krishna tadi juga mendapatkan juga, ini juga sama. Pengrajin berproduksi, ada off-taker, ada penjamin pembelinya, kemudian ada showroom untuk menjual barang-barang itu. Artinya dari produksi sampai masuk ke konsumen itu menjadi jelas. Sehingga yang meminjamkan uang, bank maupun lembaga non-bank, itu juga yakin bahwa uang yang kita pinjamkan ini bisa kembali. Saya kira model-model KUR klaster ini kalau diperbanyak, bisa nanti masuk ke peternak, baik yang daging maupun yang telur, bisa masuk ke nelayan, yang berkaitan mungkin dengan tambak. Kelompok-kelompok seperti ini, klaster-klaster seperti ini yang memang harus diperbanyak. Dan saya meminta kepada bank bahwa angka yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, 30% untuk yang UKM itu betul-betul bisa terus ditingkatkan. Saya tahu kalau BRI pasti sudah di atas berapa Pak Dirut? 84, sudah sangat tinggi sekali. Tapi bank-bank yang lain harus juga didorong agar memiliki juga kepedulian untuk ngurus yang mikro, yang kecil maupun yang menengah. Karena kalau kita urus itu yang kecil-kecil bisa jadi menengah, yang menengah kita urus bisa jadi gede. Inilah nanti yang akan mendorong ekonomi kita tumbuh dengan baik dan berkeadilan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.